Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang komunikasi perpajakan melalui telepon dan media massa. Baik, perkenalkan nama saya Silatul Azima dengan NIM 242333141 dari Prodi Manajemen Pajak dari mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Baik, yang A, komunikasi telepon. Komunikasi melalui telepon memungkinkan interaksi langsung antara petugas pajak dengan wajib pajak secara cepat dan efisien. Telepon menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk memberikan informasi secara personal, melayani konsultasi, serta membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kendala perpajakan. Jenis-jenis komunikasi perpajakan melalui telepon. Yang A, layanan call center pajak kering pajak 1500 020. DJP menyediakan layanan kering pajak 1500 20 sebagai pusat layanan informasi dan konsultasi perpajakan bagi masyarakat. Fungsi utama layanan di antara lain, yang pertama menyediakan informasi terkait kewajiban perpajakan seperti pelayanan SPT, pembayaran pajak, dan regulasi perpajakan yang berlaku. Yang dua, memberi bantuan teknis bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem pajak online seperti e-filing, e-billing, dan e-form. Yang B, pengingat dan sosialisasi pajak via telepon. Selain melalui call center, komunikasi perpajakan juga dilakukan dengan cara menghubungi wajib pajak secara langsung. Tujuannya adalah untuk memberikan pengingat, tenggat waktu pelapor, dan membayar pajak gunanya mencegah keterlambatan yang bisa berujung pada sanksi administrasi. Yang kedua, mensosialisasikan kebijakan pajak terbaru yang berlaku bagi wajib pajak. Misalnya terkait pajak penghasilan, PPh, pajak pertambahan nilai, PPN, atau pajak daerah. Yang C, layanan konsultasi pajak via telepon. Wajib pajak dapat memanfaatkan komunikasi via telepon untuk berkonsultasi langsung dengan petugas pajak mengenai tata cara pelapor pajak dan yang benar agar tidak terjadi kesalahan dalam mengisi SPT. Yang kedua, perhitungan pajak yang disesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, informasi mengenai tarif pajak yang jelas, pajak yang berlaku bagi individu maupun badan usaha. Yang D, layanan pengaduan dan bantuan teknis. Wajib pajak juga dapat menggunakan layanan telepon untuk menyampaikan pengaduan terkait berbagai permasalahan perpajakan seperti yang pertama, kendala teknis dalam akses dan penggunaan layanan pajak online seperti DJP online dan e-faktur. Yang kedua, kesalahan atau ketidaksesuaian data dalam sistem perpajakan yang memerlukan koreksi. Yang ketiga, pertanyaan seputar prosedur hukum perpajakan dan hak serta kewajiban wajib pajak. Fungsi komunikasi telepon. Fungsinya terbagi 6. Yang pertama, sebagai sarana untuk berkomunikasi sekaligus memberi informasi. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dan kenyamanan komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, melakukan atau menerima panggilan telepon baik antar kota, antar provinsi maupun antar negara. Yang keempat, memudahkan pertukar informasi dan komunikasi agar lebih cepat dan serta efektif. Yang kelima, mengirim dan menerima pesan singkat atau yang bisa disebut dengan SMS. Yang keenam, bisa digunakan untuk menghubungi beberapa orang sekaligus. Baik, komunikasi media massa.
Media massa adalah seperangkat komunikasi yang bekerja pada skala besar, dalam mencakup setiap orang dalam masyarakat. Massa dalam media komunikasi lebih berujuk pada penerima pesan media massa, apa disebut dengan audiens. Jenis-jenis media massa. Jenis media massa itu terbagi 4. Yang pertama, yang A. Televisi dan radio. Pemerintah menggunakan televisi dan radio sebagai sarana edukasi dan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk, seperti yang pertama, iklan layanan masyarakat yang berisi pengumuman mengenai wajib pajak, batas waktu pelapor, dan informasi yang penting lainnya. Yang kedua, program edukasi perpajakan seperti talk show atau wawancara dengan pakar pajak untuk membahas topik perpajakan secara mendalam. Yang ketiga, berita dan siaran langsung dari pejabat pajak yang memberikan informasi terkini mengenai kebijakan perpajakan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Yang B, surat kabar dan majalah. Informasi perpajakan juga sering dipublikkan dalam media cetak seperti surat kabar dan majalah melalui pengumuman resmi dari DJP mengenai kebijakan pajak, peraturan baru, atau jadwal pelaporan pajak. Yang kedua, artikel edukasi perpajakan yang membahas aturan pajak terbaru, cara pelaporan yang benar, serta dampak pajak terhadap perekonomian. Yang ketiga, rubrik konsultasi pajak, di mana pakar pajak menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai berbagai aspek perpajakan. Yang C, media online dan media sosial. Perkembangan teknologi digital telah mendorong DJP untuk memanfaatkan media online dan media sosial dalam komunikasi perpajakan. Ada beberapa platform yang digunakan antara lain. Yang pertama, web resmi DJP www.pajak.go.id yang menyediakan informasi lengkap mengenai pajak, panduan pelapor, serta regulasi perpajakan. Yang dua, media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan LinkedIn yang digunakan untuk menyampaikan update kebijakan pajak, tips perpajakan, serta menjawab pertanyaan masyarakat secara cepat dan interaktif. Yang tiga, YouTube dan webinar online yang digunakan untuk mengadakan seminar dan pelatihan daring bagi masyarakat guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap perpajakan. Yang D, spanduk atau brosur dan poster. Media cetak seperti spanduk, brosur, dan poster juga dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi perpajakan kepada masyarakat, terutama di tempat-tempat umum seperti kantor pajak dan pusat layanan perpajakan. Yang kedua, area perkantoran dan pusat perbelanjaan. Yang ketiga, kampus dan institusi pendidikan untuk mengedukasi generasi muda mengenai pajak. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih.